Baik, kita kembali ke kekinian Bante sekarang, kehidupan kita sekarang. Menurut Bante, bagaimana cara kita mengembangkan sada? Mungkin mulai dari menumbuhkan, kemudian merawat, dan meneguhkan lagi sada itu. Sehingga kita menjadi umat Buddha yang baik untuk tujuan yang luar biasa tadi Bante. Iya, sada itu dibutuhkan perawatan itu dalam bentuk pelaksanaan. Ya, Anda tidak bisa menjadi seorang umat Buddha kemudian sudah tidak pernah datang ke wihara, tidak pernah dengar dhamma, kemudian tidak pernah baca parita, tidak pernah meditasi, tidak pernah diskusi dhamma. Agak sulit untuk bertahan. Karena sada atau keyakinan kita itu seperti pohon. Dia butuh dipupuk, butuh disirami, butuh dirawat. Pupuknya apa? Kadang-kadang sering kebaktian, sering diskusi dhamma, sehingga kita merasakan, oh, orang ternyata bisa ya, selain yang saya pelajari, ternyata ada orang lain mempelajari lebih dalam, sehingga diskusi itu menjadi masukan yang baru untuk dia. Kemudian juga mendengarkan pengalaman orang lain, yang kalau saya istilahkan seperti testimoni. Testimoni itu adalah bagaimana orang merasakan manfaatnya ketika dia mempelajari dhamma. 3 tahun yang lalu saya sudah pesan kepada Bunda Erlina untuk membuat tulisan berisi riwayat beliau yang sembuh dari kondisi yang tidak nyaman 2 kali dalam hidupnya. Saya melihat beliau pada pertama kali waktu di pabrik untuk berlutut di bawah saja tidak bisa, saya masih ketemu dengan beliau. Kemudian dengan upaya beliau, dengan penuh keyakinan beliau, dia bisa mengalami kesembuhan. Kesembuhan yang pertama itu hal yang banyak orang alami. Tapi ketika beliau dalam usia yang lebih lanjut lagi mengalami kondisi yang tidak sehat lagi dan berhasil sembuh lagi dengan meditasi, dengan pelaksanaan dharma, dengan sada yang tulus untuk menjadikan paramita yang murni, ini menjadi luar biasa, kasus yang luar biasa. Dan itu kalau ditulis testimoninya itu menjadi satu pembangkit semangat, inspirasi, bahkan bukan hanya umat Buddha saja, tapi para pelaksana meditasi di mana-mana, dia akan merasakan, oh, meditasi ini ternyata bermanfaat ya. Kok ternyata beliau bisa, saya mestinya bisa. Nah, inilah testimoni. Di dalam Dharma, salah satu bagian dari Tipitaka ada yang disebut Teragata, yaitu pengalaman para Tera, para biku, dan Terigata, pengalaman para bikuni yang mereka mencapai kesucian. Itu bukunya tebal, sehingga ketika kita membaca itu kemudian terdorong satu semangat, mereka bisa, kita pun akan nyoba bisa. Nah, jadi keyakinan itu seperti itu. Ketika kita sering ke wihara, ketika kita sering diskusi dhamma, ketika kita mendengarkan testimoni seseorang, kemudian kita juga mempraktekkan sedikit demi sedikit, maka hasilnya keyakinan kita semakin kuat. Apalagi kalau sudah terbukti seperti Bunda Erlina itu, membuat kita tambah luar biasa. Ya, nah kalau sudah demikian, hasilnya apa? Keyakinan itu tidak pernah tergoyahkan. Keyakinan yang tidak pernah tergoyahkan akan terbawa sampai kelahiran yang selanjutnya. Sama seperti mata kundali tadi, keyakinan yang tidak tergoyahkan akhirnya mengkondisikan dia terlahir di alam bahagia, walaupun meninggalnya dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang menderita, tapi karena keyakinannya mengubah penderitaan dunia ini menjadi kebahagiaan di alam surga. Ya, jadi sangat membutuhkan perawatan, membutuhkan penjagaan, dan membutuhkan siraman, pupuk keyakinan itu untuk bisa tumbuh baik. Ya, kami kira perlu digarisbawahi Bante ya, bahwa keyakinan itu ibarat pohon Bante ya. Dia mudah pecah juga, fragile. Jadi butuh
ditumbuhkan, kemudian dirawat, lalu dikuatkan ya Bante ya. Betul. Karena kualitas keyakinan ini juga akan menentukan kualitas kehidupan kita yang berikutnya Bante ya. Yang sekarang maupun yang berikutnya. Yang berikutnya ya. Baik, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah mulai ada gambaran tentang sada, lalu parami sebagai dampak akhirnya.